Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di Sansan TV. Hari ini aku pengen nge-share teman-teman ya, walaupun aku sendiri juga pemula, tapi aku pengen nge-share sama kalian buat para pemula atau keeper secara baru yang mau ikut kontes. Hari ini aku pengen nge-share agar ikan-ikan kalian dapat poin maksimal, dapat penilaian yang bagus di tempat kontes teman-teman ya. Karena ya walaupun aku sendiri juga jarang ikut kontes, cuma dari pengalaman-pengalamanku sendiri, dari hal-hal yang sering aku lewatkan, dari ikan-ikanku tak bawa ke kontes, dan itu akan aku share sama kalian. Jadi memang di tempatku, di Sansan TV ini biasanya aku mengalami sendiri, baru kemudian aku share sama kalian. Mirip kayak galon teman-teman ya, fenomena treatment maru di dalam galon. Kenapa aku bisa bicara tentang plus minus galon sama kalian, aku buat konten dan aku share sama teman-teman semua, karena memang aku sudah mengalami teman-teman. Dan dari ikan yang tak jemur di dalam galon, tak jemur seharian, ikannya mati, aku share sama kalian. Juga ikan yang aku taruh di galon, kemudian selama beberapa bulan tidak aku ganti air, akhirnya mati, aku juga bisa share sama kalian. Jadi sebenarnya memang aku mengalami dulu apa yang aku infokan sama kalian, baru aku share. Oke, gitu aja. Nah, yang pertama ini tentang tips ikut kontes untuk para pemula. Yang pertama itu kalian harus benar-benar ngukur ikan kalian secara properly, secara benar teman-teman ya. Karena pengalamanku kemarin, baru minggu kemarin aku ikut kontes. Aku ikut kontes di Sleman Utara, itu Mbah Dira yang mengadakan. Itu aku ikut 2 kelas Auranti teman-teman. Size junior itu 10 sampai 20 cm, kemudian size senior itu 20 sampai 30 cm. Dan karena aku itu kan tolak ukurnya saat mengukur ikan itu kan cuma pakai ini teman-teman. Ini 20 cm. Nah, biasanya cuma tak gini ini. Ini kayaknya belum ada 20 cm. Oke, ikut. Yang ini kayaknya belum ada 30 cm. Oke, ikut. Nah, ternyata saat di tempat kontes itu kan biasanya sebelum fishing itu kan diukur kering dulu teman-teman. Jadi ikan-ikan yang meragukan diukur kering dulu. Nah, kedua ikanku ini melebihi size dari kelas yang aku ikutkan. Yang pertama yang ini seharusnya ikut kelas junior, ini akhirnya jadi ikut kelas senior karena dia lebih dari 20 cm. Dan yang lebih parah, yang aku harusnya ikutkan di kelas senior, itu dia melebihi dari 30 cm dan akhirnya harus didiskualifikasi ya. Jadi sayang sebenarnya, karena aku kan bayar 2 kelas, dan kalau di kontes cana itu kalau ikan-ikan yang melebihi size dan didiskualifikasi itu ikannya uang pendaftarnya tidak balik teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan, eman-eman aja uangnya tidak balik, tapi ya tidak masalah karena memang itu dari kesalahan kita sebagai ownernya, tidak mengukur secara properly ikan-ikan kita yang mau diikutkan ke kontes ya. Jadi tidak masalah, dan makanya aku bisa share sama kalian. Yang pertama ini, ukur ikan kalian size-nya secara benar agar tidak didiskualifikasi saat di tempat kontes. Nah, yang kedua ini mental teman-teman. Mau sebagus apapun ikan auranti kalian, ikan maru kalian, ikan andrau kalian, ikan cana pulkera kalian, kalau mentalnya di tempat kontes itu jelek, pasti warnanya akan ngedrop dan tidak akan dapat poin maksimal teman-teman. Apalagi kalau di kelas cana auranti, dia akan pudar, akan jelek banget kayak ikan-ikan yang baru turun dari WC-nan teman-teman. Atau ikan cana maru nih, kalau ikannya mentalnya jelek, dia mager, gosong teman-teman ya, akan susah untuk dinilai. Karena kan di dalam kontes itu kan juri datang nih, misalnya juri datang gini, dia akan gini. Kalau ikannya mager, ikannya nggak gerak, gimana juri mau menilai semuanya, dari bar, dari warna, dari anatomi, dari adaptasi, dari kelincahan dan lain sebagainya. Kalau sudah mager, tidak mau gerak, susah teman-teman ya. Jadi itu tadi ya, dari size ukur secara properly, dari mental itu harus dipersiapkan benar-benar mentalnya biar tidak ngedrop ya. Dan memang ini agak tricky karena ya contohnya kayak ikan ini lah ya.
di rumah dia oke teman-teman. Ketika didatangin orang dia mau flaring teritori, nggak perlu harus dipancing-pancing dengan tangan, dia naik di atas flaring kayak gini, bahkan digedok pun dia mau mangap-mangap seperti itu. Tapi di tempat kontes ini ikan ini deker teman-teman ya. Jadi memang kita harus benar-benar ngelatih ikan yang mau dipersiapkan di tempat kontes itu secara properly, secara benar untuk mentalnya. Nah, biasanya yang aku lihat sendiri dari teman-teman para fighter kontes itu biasanya memang sering dilatih. Untuk maru dia sering digodain dengan tangan, terus sering dikaca, ya hal-hal basic untuk meningkatkan mental lah. Dan juga kalau ada lagi yang lebih ekstrim, dia sering diganti air teman-teman. Jadi maksud tujuannya itu biar saat di tempat kontes dia tidak kaget lagi dengan pH air yang baru. Karena kan di sini dia biasanya pakai air lama, kemudian dibawa di packing di tempat kontes, airnya masih baru, biasanya akan stres. Dan juga biasanya kan di tempat kontes itu kan polosan ya. Nah, biasanya itu yang sering menyebabkan ikan-ikan itu jadi lebih banyak gagal adaptasi karena polosan, airnya baru, terus sering banyak orang lalu lalang. Nah, itu yang sering menyebabkan ikan gagal adaptasi, mentalnya ngedrop. Dan ya memang harus benar-benar dipersiapkan secara matang untuk ikan-ikan kalian yang mau diikutkan di kontes, mentalnya harus benar-benar siap teman-teman ya. Selain itu, yang ketiga, ini anatomi ini yang sering banget dilewatkan sama keepers maru, terutama yang masih baru dalam ikut kontes ya. Jadi kalau di tempat kontes itu kan harus benar-benar oke secara anatomi, tidak ada bagian tubuh yang neko atau tidak ada lubang-lubang jarum di fin. Itu kan biasanya ada lubang-lubang jarum. Nah, itu dari kualitas air yang jelek, jadi ada lubang-lubang jarum dan itu sering tidak diperhatikan sama keepers maru yang mau ikut kontes. Nah, selain itu di fin teman-teman, di tulang-tulangan fin, tulang-tulangan sirip itu yang sering terlewatkan. Terutama di maru, terus di di auranti. Itu kan karena rata-rata kebanyakan ikan wisenan ya, apalagi auranti. Saat di India dulu, dijaring, ditangkap, dibawa ke sini, pasti ada fin-fin yang rusak. Nah, itu yang sering tumbuh bengkok. Kayak ini ya, ikanku ini. Ikanku ini kalau secara sekilas dia oke teman-teman, anatomi tidak ada yang benar-benar kacau, tidak ada tulang-tulang yang di ekor itu yang biasanya bengkok, ini enggak. Tapi ternyata juri lebih paham mana-mana saja yang biasanya jadi minus saat anatomi, saat poin penilaian anatomi. Nah, kalau ini ada di sirip atas, di fin atas, itu dia tulangnya itu ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang bengkok-bengkok teman-teman. Ya, kalian misalnya di atas. Oke, itu tadi ya. Sering terjadi hal-hal yang dilewatkan saat kiper sana itu ikut kontes, yaitu anatomi. Dan apalagi di maru. Kalau di maru itu biasanya di bagian sirip dayung, terus bagian ekor, bagian fin anal. Fin anal itu biasanya yang sering dilewatkan karena dia rata-rata bengkok ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya. Apalagi saat ikan ini masih di dalam rumah, kita mau bawa ke tempat kontes, itu sebaiknya jangan pakai jaring, Jadi kalian pakai plastik packing itu dimasukin kayak kalau video-video ikan orang-orang nangkap arwana. Nah, seperti itulah. Jadi masukin masukin plastiknya, ikannya digiring biar dia mau masuk ke dalam plastik, kemudian tangkap. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, dari size harus diukur secara properly, mental harus dipersiapkan benar-benar, dan anatomi ini. Misalnya kalau ada yang bengkok, kalian bisa salon dulu, bisa dibenerin dulu biar dia nanti tumbuh maksimal, bisa dipotong. Kalau misalnya ada lubang-lubang jarum, itu kalian bisa seret aja pakai jarum gitu, seret gitu, nanti dia akan nutup sendiri. Ya, gitu aja teman-teman. Tips dari aku untuk kalian ya, walaupun sekali lagi aku masih pemula dalam ikut kontes, tapi tidak ada salahnya juga untuk men-share pengalaman-pengalamanku selama ikut kontes ya. Jadi biar ikan kalian dapat poin maksimal ya. Dan karena memang ikan ikut kontes pasti
tujuannya juara ya, tujuannya juara ya, walaupun ada beberapa yang dia pengen nyari saudara, nyambung silaturahmi, tapi pasti ada aja yang pengen juara ya. Itu aja. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.